short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Eskalasi di Timur Tengah saat ini sudah benar-benar berubah total. Ketika Amerika membantu Israel melakukan penyerangan terhadap negara Iran, maka sesungguhnya kita sudah selangkah lagi menuju Perang Dunia Ketiga. Tatanan unipolar Barat saat ini sedang diganggu atau sedang masuk pada tahap menuju dunia multipolar. Selama ini dunia tersentralisasi oleh bloknya Barat, Amerika dengan berbagai sekutu-sekutunya, dan saat ini lahir kekuatan baru, kekuatan ekonomi baru, kekuatan teknologi baru dari Asia yaitu Cina. Kemudian Rusia juga melakukan berbagai tindakan-tindakan untuk mempertahankan kedaulatan dan supremasinya di dunia. Dan hal ini tentu akan membuat Amerika melakukan tindakan-tindakan untuk mempertahankan supremasinya juga. Apalagi dia melihat berbagai tindakan-tindakan atau upaya yang dilakukan oleh berbagai negara yang berusaha untuk membentuk dunia multipolar. Mereka berusaha meninggalkan dolar dan sebagainya. Kemudian di Timur Tengah kepentingan mereka terusik dengan Iran, dan ini menjadi sesuatu hal yang dipertimbangkan oleh Amerika. Makanya pada saat pertama kali gue mendengar berbagai asumsi dan opini dari berbagai akademisi, influencer yang mengatakan ketika Donald Trump terpilih menjadi presiden Amerika Serikat maka dunia akan damai. Sebenarnya gue sangat menentang hal itu, dan gue tahu bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Alasannya sederhana banget, karena Amerika, that's America. Dan itu yang membuat gue benar-benar yakin kalau siapapun presiden Amerika yang terpilih, baik itu Kamala Harris ataupun Donald Trump, maka eskalasi geopolitik dunia itu tidak akan pernah berubah dan perdamaian itu tidak akan pernah terjadi. Karena seperti yang gue katakan tadi, Amerika, that's America. Coba lihat map dan citra satelit ini. Ini adalah sebuah gambaran di mana serangan Israel terhadap Iran itu benar-benar sangat objektif dan terukur. Dia menargetkan berbagai tempat atau wilayah-wilayah strategis yang diduga sebagai pengayaan uranium. Dan perlu teman-teman ketahui semua di sini, mungkin berbagai media-media yang ada di Indonesia tidak berimbang. Saya jujur aja mengatakan bahwa ini tidak berimbang berita-berita yang mereka sampaikan. Mereka hanya memainkan emosi dan perasaan daripada viewer saja, tapi mereka tidak berbicara objektif. Ketika Israel melakukan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, mereka sudah melakukan operasi intelijen dan menghacking komputer daripada Korps Garda Revolusi Iran, sehingga radar-radar dari Iran tidak berfungsi dan telat mengantisipasi gerakan atau sebuah pesawat atau jet tempur yang menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Ini yang tidak diberitakan oleh media-media yang ada di Indonesia. Tentu Iran tidak tinggal diam atas serangan Israel tersebut. Mereka pun kembali melakukan penyerangan terhadap Israel menggunakan rudal hypersonic Fatah dan berhasil menghancurkan berbagai fasilitas yang ada di Israel, tepatnya di kota Tel Aviv.
Serangan dari kedua negara yang sedang berperang ini telah menewaskan ratusan orang dan telah mengakibatkan ribuan orang terluka. Wakil Menteri Kesehatan Iran yaitu Iratz Harisi mengatakan bahwa korban yang tewas karena serangan Israel itu mencapai 639 orang dan korban yang terluka atas serangan Israel mencapai 1.300 orang. Dan di sisi Israel, korban dari serangan Iran yang menggunakan rudal hypersonic Fata mencapai 25 orang dan lebih dari 2.500 orang terluka. Zionist regime made a huge mistake. They committed a grave error. They acted wrongly, and its consequences will bring them misery. Dan ketika perang ini eskalasinya akan semakin meningkat dan negara-negara besar atau negara-negara adidaya masuk dalam perang ini, maka akan terjadi bencana yang tidak akan pernah dibayangkan oleh umat manusia. Ketika bencana ini benar-benar akan terjadi secara nyata, maka pihak yang paling sah untuk disalahkan adalah Israel. Karena mereka lah yang memulai semua eskalasi yang semakin meningkat dan apa yang mereka lakukan telah membahayakan dunia ini. Penyerangan yang dilakukan oleh negara Israel dalam waktu beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 13 Juni tahun 2025, itu bukan sebuah serangan yang random, gambling, dan itu mendadak dilakukan dan lain sebagainya. No, itu adalah sebuah kesalahan besar jika Anda mengira atau berpikir seperti itu. Operasi intelijen Mossad Israel itu sudah melakukan penargetan sejak beberapa tahun yang lalu, dan yang lebih parahnya, intelijen Mossad itu ada di lingkaran istana Iran itu sendiri. The Islamic Republic is collapsing. Credible reports indicate that Ali Khamenei's family and the family of senior regime officials are making preparations to flee Iran. Mereka tidak mungkin mengetahui di mana fasilitas nuklir Iran yang tersembunyi. Mereka tidak akan mungkin tahu tempat pengayaan uranium Iran di mana kalau mereka tidak melakukan operasi intelijen. Dan itu sudah dilakukan sejak tahun 2018 di mana intelijen Mossad berhasil menemukan arsip dokumen yang disebut dengan Ahmad Project. Singkatnya, Ahmad Project itu adalah program nuklir Iran dan itu sudah ada sejak tahun 90-an. Tetapi pemerintah Iran pada saat itu sudah membantah bahwa mereka sedang mengembangkan senjata nuklir dan sebagainya. Walaupun mungkin ada pengembangan, tapi tidak semasif yang diberitakan oleh media. Itu adalah propaganda media, itu disampaikan oleh pemerintah Iran. Kemudian, pada tahun 2018, intelijen Mossad masuk ke satu ruangan, berhasil membobol ruangan tersebut dan mengambil satu arsip dokumen yang disebut dengan Ahmad Project atau Ahmad Plan. Setelah arsip itu berhasil dicuri dan dibawa ke negara Israel, di situ petinggi-petinggi negara Israel, pejabat militer Israel, benar-benar tercengang dan mereka
kaget, benar-benar sangat kaget. Mereka menyadari bahwa Iran akan menjadi negara yang benar-benar sangat-sangat kuat. Mereka berhasil melakukan pengayaan uranium yang bahkan bisa menciptakan nuklir setara dengan SAR bomba. Maka hal ini menjadi perbincangan atau isu yang sangat-sangat diperbincangkan oleh militer Israel, petinggi Israel, pejabat Israel, bahkan presiden Israel itu sendiri. I mean, this is an outrageous, radical, fanatic regime, and the time has come to defang them and to stand up against evil. That's what we're doing. Dan tentunya hal ini diketahui oleh negara Amerika yang menjadi sekutu utama bagi Israel. Nah, Amerika yang memiliki kepentingan di Timur Tengah pasti akan mengambil tindakan untuk memperkecil lingkup atau ruang yang bisa membahayakan kepentingannya di Timur Tengah. Salah satu yang paling berbahaya yang bisa mengganggu kepentingan Amerika di Timur Tengah adalah Iran. Dan Israel benar-benar takut dengan negara Iran karena Iran ini bertumbuh dengan sangat pesat. Walaupun Iran itu diembargo secara ekonomi, diembargo secara teknologi, mereka diasingkan, mata uang mereka anjlok, mereka tidak mendapatkan supply apapun dari dunia ini karena sanksi yang diberikan Barat kepada mereka. Namun di balik sanksi yang diberikan kepada mereka, mereka menjadi tumbuh sebagai sebuah negara yang sangat kuat. Dan hal inilah yang paling ditakutkan oleh Israel, karena Israel itu adalah negara kecil di tengah lautan Arab, dan ketika pengayaan uranium itu berhasil di atas 50%, maka kalau seandainya Iran mau menyerang Israel, Israel itu akan hancur bersama dengan negara-negaranya, dan tidak akan ada lagi Jerusalem, tidak akan ada lagi Bethlehem, tidak akan ada lagi apapun di sana, karena mereka akan menghancurkan Israel beserta seluruh negaranya kalau mereka mau. ما برای شکستن آمریکا و اسرائیل و شرکا و متحدان آنها Yang paling gue takutkan adalah Iran itu sendiri. Karena Iran ini bukan negara yang bisa tunduk dengan siapapun. Ketika Amerika ikut terlibat perang pun, dia pasti akan membalas sekalipun itu serangan dilakukan oleh Amerika. Dia tahu posisinya seperti apa. Dan kita juga tahu bahwa dunia ini sedang berada dalam tonggak sejarah. Iran itu sangat dekat dengan Rusia. Rusia juga sangat dekat dengan China. Dan Rusia dengan China sedang berusaha membentuk dunia multipolar untuk menghapuskan dunia unipolar yang selama ini tersentralisasi di negara Amerika Serikat dengan sekutu-sekutu baratnya. Dan hal ini pasti mempertegas kekuatan Iran itu sendiri, karena Iran adalah bagian dari proksi dari aliansi yang lain. Ini kan negara sekarang berada dalam tonggak sejarah yang ingin membentuk kembali dunia multipolar. Ada dua kekuatan besar, dan saat ini Israel itu proksinya Amerika, dan Iran ini adalah proksi daripada aliansi baru, yaitu China dan Rusia. Jadi tidak mungkin Iran akan diam ketika Israel menyerang Iran ataupun Amerika ikut terlibat sekalipun. Dia tahu posisinya, dia didukung oleh Rusia dan China, dan dia tidak akan takut menghadapi Amerika. Dan kalian tahu, Qatar itu saat ini menjadi salah satu penyuplai minyak dan gas untuk Eropa, bahkan Amerika itu sendiri, ketika Rusia diembargo oleh Eropa. Jadi suplai minyak dan gas itu berasal paling banyak dari Qatar. Ketika pangkalan militer Amerika di Qatar itu diserang, kemudian Selat Hormuz ditutup oleh Iran, ya udah,
Harga minyak dan gas itu akan benar-benar sangat naik dan itu akan berpengaruh ke negara manapun termasuk Indonesia. Itu yang gue pikirkan, makanya gue begadang malam itu karena mikirin itu sebenarnya, bukan karena hanya melihat citra satelit dan sebagainya. Jadi kalau seandainya gue buat konten ini agak telat sedikit ya kalian mengerti lah ya. Apakah perang dunia ketiga akan terjadi dan atau sudah dimulai sebenarnya? Itu kan yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Atau kalau sudah dimulai kapan dan bagaimana kita menyikapi perang dunia ketiga ini? Yang pertama, gue bukan seorang nabi. Gue nggak tahu kapan perang dunia ketiga itu terjadi. Gue hanya seorang akademisi yang memprediksi berbagai data dan analisa dan kemudian gue mengambil satu kesimpulan. Jadi gue tidak mengetahui apa yang akan terjadi dalam waktu ke depan. Gue tidak tahu kapan perang dunia ketiga itu akan benar-benar pecah. Tetapi secara analisa, secara data, secara akademis dari berbagai hal yang saya pelajari, perang dunia ketiga itu sesungguhnya cikal bakalnya itu sudah dimulai sejak pertama kali NATO melakukan upaya-upaya untuk mengganggu Rusia. Dan semua itu bukan terjadi secara kebetulan. Ada plan yang mereka rencanakan dengan sangat-sangat terstruktur. Dan saat ini semakin meningkat eskalasinya karena Timur Tengah itu adalah geografis yang sangat strategis. Berbagai negara-negara superpower itu memiliki kepentingan di Timur Tengah, baik itu kepentingan secara energi, ekonomi, bisnis senjata, proksi, dan lain sebagainya. Amerika memiliki kepentingan di Timur Tengah, China juga memiliki kepentingan di Timur Tengah, apalagi Rusia. Jadi semua negara superpower itu memiliki kepentingan di Timur Tengah. Nah, ketika kepentingan itu terusik satu dengan yang lain dan itu menjadi nation threat bagi negara mereka atau menjadi nation threat bagi aliansi mereka, maka bukan tidak mungkin akan terjadi perang dunia ketiga. Tentu Amerika dengan sekutu baratnya, dengan berbagai aliansinya, dan poros baru atau blok baru yang dipimpin oleh Rusia dan China akan membentuk sebuah aliansi yang tentunya saat ini proksi mereka di Timur Tengah adalah Iran. Karena kalau kalian tahu berbagai data-data yang ada, Iran yang selama ini diembargo dengan sangat keras oleh Barat, tidak mendapatkan supply ekonomi, tidak mendapatkan bantuan ekonomi, tertinggal secara teknologi, mereka selalu diasingkan dan sebagainya. Namun mengapa negara yang diembargo dengan sangat-sangat ekstrim oleh Barat tiba-tiba berkembang, menjelma menjadi salah satu momok menakutkan di Timur Tengah? Ekonominya tetap stabil, teknologinya berkembang, militernya berkembang, dan sebagainya. Dan kalian tahu yang lebih parahnya lagi, semua kelompok-kelompok milisi jihadis yang disebut oleh blok barat sebagai terorisme itu disuplai senjata dan dilakukan pelatihan oleh Iran, baik itu Hizbullah, Hamas, Houthi, itu disupport oleh Iran dan itu sudah menjadi rahasia umum, ada di dalam dokumen Ahmad Project dan dalam berbagai dokumen-dokumen lainnya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ada satu negara atau bahkan saat ini dua negara yang mendukung Iran dengan sangat jelas. Yaitu yang pertama adalah Rusia. Rusia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Iran dan mereka mentransfer teknologi, mereka membantu Iran mengembangkan teknologi militer, mereka mensuplai berbagai bantuan ekonomi, dan bahkan pada saat Rusia saat itu kekurangan amunisi senjata, Rusia meminta bantuan kepada Iran dan Iran mengirimkan drone Shahed. Salah satu kesepakatan yang diminta oleh Iran terhadap Rusia itu bukan hanya uang, tetapi hak veto Rusia agar Iran itu tidak diembargo atau tidak dihukum di Dewan Sidang PBB. Dan hal itu dilakukan oleh Putin dan dilakukan oleh Rusia, dan Rusia mengambil hak vetonya untuk tidak memberikan hukuman kepada Iran. Dan benar, Iran terlolos dari sanksi pada saat itu. Maka itu ketika terjadi perang saat ini, Iran tidak lagi sendirian. Iran akan ditopang oleh Rusia
Ya minimal banget walaupun Rusia lagi perang dengan proksinya NATO di Ukraine, menguras senjata mereka, menguras ekonomi mereka, ya minimal banget teknologi akan ditransfer, minimal banget mungkin ada bantuan ekonomi, karena di balik kekuatan Rusia juga ada kekuatan Cina yang menyuplai secara ekonomi dan menyuplai juga secara teknologi dan bisa saja menyuplai secara ekonomi. Nah, kenapa selama ini bantuan Rusia kepada Iran itu sulit sekali dilacak? Karena mereka menggunakan transfer yang tidak biasa, bukan bank antar bank, tapi mereka menggunakan teknologi blockchain atau mata uang kripto Bitcoin. Jadi itu sangat sulit dilacak. Makanya dalam beberapa hari yang lalu, Israel meretas bursa kripto di Iran. Tujuannya adalah untuk memutus ekonomi Iran itu sendiri agar tidak dapat bantuan suplai ekonomi dan sebagainya. Dan teknologi blockchain itu diretas oleh intelijen Mossad. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa teknologi blockchain itu sakti banget, tidak bisa di hacking, itu adalah sebuah kebodohan menurut gue, karena ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Dan yang paling mengerikan sebenarnya adalah negara kita sendiri ini menganggap Perang Dunia Ketiga itu sebagai candaan, menganggap Perang Dunia Ketiga itu sebagai lelucon, membuat sebuah konten jedak-jeduk, memberitakan berita tidak objektif, mengglorifikasi Perang Dunia Ketiga. Gua tahu dan gua ngerti negara ini adalah negara Islam, negara yang mayoritasnya adalah penduduknya Islam. Tapi bukan berarti kamu memberitakan berita itu tidak objektif, subjektif, selalu mengglorifikasi Iran. Tidak seperti itu. Jadi kita harus berbicara dampak yang sangat meluas jika perang ini terjadi. Kalau seandainya Selat Hormuz itu memang jadi ditutup oleh Iran, maka harga minyak akan naik. Nah, kalau pangkalan militer Amerika diserang, dan yang paling gue takutkan adalah di Qatar, karena itu pusatnya saat itu, atau CENTCOM, ya ini akan sangat-sangat berdampak bagi negara Indonesia, karena kita itu adalah negara konsumtif, bukan negara produktif. Makanya Pak Prabowo berkali-kali mengatakan kita harus menjadi negara yang berkedaulatan pangan. Karena Pak Prabowo itu mungkin seorang militer dan dia bisa melihat peta geopolitik sebagai seorang tentara atau mantan tentara. Dia memiliki naluri bahwa dunia akan menuju Perang Dunia Ketiga. Makanya dalam pidato pertamanya menjadi seorang presiden, beliau mengatakan kita harus berdaulat secara pangan. Dan itu adalah tindakan yang tepat, walaupun saat ini aksinya belum nyata, tapi ya visinya menurut gua perlu diapresiasi. Dan sekarang bukan hanya visi, tapi tindakannya apa gitu Pak. Karena kalau Perang Dunia Ketiga terjadi dan benar-benar pecah, maka yang pertama akan terjadi adalah harga-harga semua naik, barang-barang langka, stok pangan menipis, dan yang paling parah kalau terjadi perang nuklir, maka akan terjadi perubahan ekstrim yang berkaitan dengan iklim, dan iklim ini akan menghancurkan semua tumbuhan dan binatang-binatang konsumtif yang bisa menjadi makanan kita sehari-hari. Maka itu akan sangat berpengaruh pada kita, akan terjadi kelaparan massal karena kekurangan stok pangan. Makanya jadi manusia jangan goblok, jangan membuat konten TikTok jedak-jeduk, di Instagram juga jedak-jeduk. Ayo dong Perang Dunia Ketiga, itu SDM-nya bukan lagi bodoh, IQ-nya bukan lagi jongkok, tapi terkapar. Jadi belajarlah untuk bijaksana.